Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah daerah melibatkan masyarakat adat setempat dalam pemanfaatan serta pengembangan suatu kawasan hutan, terutama hutan adat. Di gedung DPR RI Jakarta, Sulaiman Hamzah mengatakan, dengan dibahasnya RUU Masyarakat Hukum Adat di Balik DPR RI menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pembukaan kawasan hutan. Banyak masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan serta adanya beberapa wilayah hutan adat. Pemerintah maupun pihak yang mengembangkan kawasan hutan harus benar-benar memahami situasi tersebut. Memposisikan kawasan hutan, apakah itu menjadi cagar alam atau hutan lindung, atau apapun di situ, itu juga mesti melihat ada masyarakat hukum adat yang bermukim di sana, yang juga mempunyai kawasan hutan adat di situ. Jadi harus diperhatikan semuanya. Selama ini diabaikan. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mengapresiasi upaya pemerintah yang sudah memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan hutan, termasuk beberapa program yang dibentuk untuk mengakomodir keinginan masyarakat adat atas keberadaan hutan adat. Pengkaplingan kawasan hutan itu ditentukan langsung oleh pihak kehutanan. Ada program yang bisa mengakomodir masyarakat di kawasan hutan itu. Jadi katakan dia bermukim di kawasan hutan yang terkapling tadi, tapi ada program yang turun sehingga mereka tetap berada di sana. RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan usul inisiatif DPR RI yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Nadia dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah Indonesia menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat dan melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan melakukan komunikasi secara intensif. Di gedung DPR RI Jakarta, Bobi Adityo mengatakan menjaga hubungan bilateral guna mempertahankan kerjasama perdagangan dan diplomatik di tengah pandemi. Selain itu, kerjasama bilateral menemukan solusi penanganan COVID-19 seperti pengembangan vaksin dan peralatan kesehatan yang perlu diprioritaskan. Jadi bukan hanya dari perspektif neraca perdagangan saja positif atau negatif, tapi paling tidak ada mutual benefit apakah dalam kerjasama pengembangan vaksin atau alat peralatan farmasi ataupun ketersediaan pangan. Jadi ada banyak nilai strategis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan urgensi pengembangan vaksin untuk mengatasi penularan COVID-19 dengan mengajak seluruh negara sahabat berelaborasi mengakhiri krisis akibat pandemi COVID-19. Kemenlu RI juga aktif mengkampanyekan pentingnya prinsip equal access to safe and affordable vaccine di berbagai forum internasional seperti G20, WHO, dan Dewan Keamanan PBB. Perlu terus dikedepankan karena tidak saja mewakili kepentingan Indonesia, namun juga merefleksikan kepentingan sebagian besar negara dunia. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menjajaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan farmasi asing untuk pengadaan vaksin COVID-19, diantaranya Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Fajar dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi PT Taspen meluncurkan program Wira Usaha Pintar untuk mendukung program pengembangan UMKM bagi aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun agar tetap produktif. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Barat, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Haikal mengatakan, meski peserta program Wira Usaha Pintar masih sedikit, program tersebut diyakini mampu membina dan membantu para pensiunan melakukan hal produktif dengan mengembangkan usaha di masa pensiun. Komisi 6 DPR RI optimis dan terus mendorong program ini untuk dikembangkan. Dari 200 ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahwa program ini baru jalan 1 tahun, itu udah cukup bagus. Karena pada umumnya usaha-usaha itu kan perlu 1 atau 2 tahun untuk bisa balik modal, kemudian baru cerita untung. Nah, kalau ini 7 sudah berhasil, mudah-mudahan dia bisa kembangkan lagi seterusnya. Senada dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto mengatakan program Wira Usaha Pintar membuat pensiunan melakukan hal produktif dengan berwirausaha. Meski begitu, diperlukan adanya kajian dan analisis mendalam agar program membangkitkan semangat wirausaha di kalangan pensiunan.
Budaya pensiunan dengan budaya yang punya jiwa entrepreneur kan belum tentu bisa match, ya, karena itu nggak mudah. Jadi ini perlu dikaji mendalam bagaimana budaya itu ada transformasi budaya jadinya. Dan kalau hanya 2 bulan apakah cukup bisa kan? Karena bisnis kalau yang mereka geluti. PT Taspen mencatat ada sekitar 6,8 juta ASN sebagai peserta Taspen, di mana sekitar 2,7 juta merupakan pensiunan. Dari Kalimantan Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 10 tentang kelembagaan olahraga, disesuaikan cabur setelah jeda berikut ini. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah menetapkan sistem kelembagaan olahraga nasional yang efisien sehingga perlu membuat kebijakan yang tepat dalam revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyampaikan, pengaturan bertujuan menghindari tumpang tindih kelembagaan yang berpengaruh pada anggaran dan kinerja lembaga olahraga yang ada. Selain itu, perlunya mengevaluasi dan memilah yang memberikan banyak manfaat dan yang tidak terhadap perkembangan olahraga nasional. KONI tidak menerima anggaran. Anggaran langsung ke cabur. Sehingga KONI tidak mampu juga untuk melakukan tugas dan fungsinya secara signifikan. Yang kedua, ditambah adanya lembaga yang akhirnya menjadi cantelan bagi cabur-cabur lain, sehingga membuat faktor kelembagaan ini menjadi sesuatu yang tumpang tindih lah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menambahkan, dari lembaga olahraga yang ada seperti KONI, KOI, BAORI, dan BAKI sering terjadi tumpang tindih kebijakan dan program. Komisi 10 DPR RI akan mengambil keputusan lembaga olahraga yang akan masuk dalam RUU SKN. Dua-duanya sama-sama penting, tetapi dua-duanya berdampak kepada kekisruan-kekisruan yang sebetulnya tidak penting sih, tapi akhirnya jadi terjadi. RUU Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN menjadi salah satu RUU yang dibahas di Komisi 10 DPR RI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI yang diharapkan pada Januari 2021 bisa dibahas dengan pemerintah. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menekankan diplomasi parlemen memegang peranan penting sebagai instrumen soft power dalam mencapai kepentingan nasional. Dalam acara BKSAP Day di Stikes Muhammadiyah Kuningan, Jawa Barat, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menjelaskan, di tengah krisis kesehatan dunia akibat pandemi, diplomasi parlemen mengharuskan semua pihak mampu beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang dinamis. Adapun tenaga kesehatan berperan sebagai penolong pertama saat golden time. Karena ini ada urgensi COVID-19, kita menjelaskan betapa pandemi ini tidak bisa selesai kecuali ada tindakan bersama seluruh negara dan itu memerlukan kerjasama internasional. Dan BKSAP dapat menjadi katalisator kerjasama itu. Tadi juga kita. Sementara itu Direktur Stikes Muhammadiyah Kuningan, Wawang Anwarudin mengatakan, melalui BKSAP Day, para staf dan mahasiswa Stikes Muhammadiyah Kuningan bisa mengetahui dan memberikan kontribusi dalam diplomasi negara di sektor kesehatan. Baik itu nasional maupun internasional, khususnya di bidang kesehatan, khususnya lagi di bidang farmasi. Sehingga dengan adanya jejaring kerjasama internasional ini, kami bisa berkontribusi terutama dalam misalnya penanganan pandemi COVID-19 ini. BKSAPD ini bertemakan diplomasi parlemen dan urgensi kerjasama internasional dalam penanganan pandemi COVID-19. Dari Jawa Barat, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi penggunaan teknologi informasi dalam Pilkada serentak tahun 2020, khususnya penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap.
Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, penggunaan Sirekap dalam Pilkada serentak tahun ini tentunya perlu dievaluasi karena akan menjadi acuan Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengarahkan sistem pemilihan di Indonesia yang menggunakan sarana teknologi informasi sekaligus upaya digitalisasi pemilu di Indonesia. Harusnya semakin hari semakin ke depan yang namanya pemilu ini kan semakin ramah buat pemilihnya, ya, semakin menyenangkan, semakin tidak menyulitkan dan seterusnya gitu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Nasir Jamil menilai penggunaan aplikasi Sirekap dalam Pilkada serentak tahun 2020 masih dalam tahap pilot project atau uji coba langsung. Hasil dari aplikasi Sirekap masih belum bisa digunakan sepenuhnya sebagai rujukan alat bukti rekapitulasi hitung suara secara resmi. Pasalnya masih adanya potensi atau kemungkinan kesalahan teknis dalam penggunaannya. Perhelatan yang menyangkut dengan pesta demokrasi, maka dia sudah mantap untuk digunakan. Kami belum berani misalnya mempatenkan ini atau menjadikan ini sebagai alat utama karena memang banyak hal ya yang belum siap. Sirekap merupakan aplikasi yang penggunaannya telah diatur dan wajib digunakan petugas KPPS untuk menghitung hasil suara. Mengingat Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 mengapresiasi upaya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang sudah mempersiapkan program untuk menggeliatkan pariwisata nasional pasca COVID-19. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan, penunjukan pihak-pihak yang dipercaya Kemenparekraf pasti sudah melalui berbagai pertimbangan dan penilaian. Ferdiansyah menambahkan, untuk memaksimalkan promosi, semestinya Kemenparekraf bisa melakukan evaluasi kembali atas keterlibatan para influencer. Kalau saya mengajak artis A, itu akan mengajak kira-kira masuk ke kabupaten A, bisa berapa ribu orang. Kalau saya ngajak artis B, itu akan datang ke provinsi B, itu berapa ribu orang. Nah, itu yang harusnya dibuat ukuran-ukurannya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin menyampaikan, setelah adanya pandemi COVID-19 yang belum teratasi di Indonesia, Kemenparekraf memang memiliki tugas yang lebih berat untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hetifah menambahkan dengan penunjukan para influencer ini dapat mempromosikan dan mengenalkan cara baru berwisata. Nah, tentu saja itu harus disosialisasikan. Siapa yang mensosialisasikannya? Dan saya yakin justru masyarakat publik, ya termasuk kita sebagai wisatawan, ketika kita udah datang ke satu tempat dan kita yakini satu tempat itu baik, pasti kita juga bisa ikut menyebarluaskannya gitu. Pariwisata Indonesia dirasa perlu dihidupkan kembali sebagai bentuk dukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Nadia dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Sebagai salah satu kawasan strategis destinasi pariwisata super prioritas yang telah ditetapkan pemerintah, Komisi 5 DPR RI mengkritisi Bandara Internasional Komodo Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan pembenahan dalam menunjang sarana dan prasarana bandara. Ditemui usai kunjungan kerja masa reses, anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra mengatakan, fasilitas sarana prasarana Bandara Komodo masih jauh dari harapan, mengingat bandara dengan skala internasional perlu penataan pembangunan yang optimal. Masih banyak sekali yang perlu dibenahi gitu ya. Harusnya ada garbarata untuk naik ke gedung terminal, licin gitu ya. Kemudian travelatornya juga. Nah, ini harus disempurnakan lah ya. Kalau alamnya luar biasa, ini sangat menjanjikan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Hermanto mengatakan,
Bandara Internasional Komodo dinilai masih kurang dalam memenuhi standar internasional, sehingga masih banyak yang perlu dilakukan pembenahan. Bambang berharap pengelola bandara maupun pemerintah daerah bisa memenuhi standar. Namanya fasilitas di bandaranya, lalu kemudian kita lihat toiletnya dan sebagainya, itu saya kira masih banyak yang harus kita benahi. Angkasa Pura maupun Pemda sendiri ada untuk bisa memenuhi standar itu tadi, agar supaya Pemerintah pusat berharap Labuan Bajo dapat menjadi destinasi pariwisata super prioritas yang bertaraf internasional. Dari Labuan Bajo, NTT, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pasokan gas yang terus berkelanjutan untuk pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU yang berlokasi di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Karena PLTGU dapat memberikan pasokan listrik sebesar 740 MW dan dapat menjangkau wilayah Pulau Jawa, Madura, hingga Bali. Anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti mengapresiasi PLTGU Cilegon. Menurutnya selama ini PLTGU Cilegon mendapatkan suplai gas dari Pertamina Hulu Energi dan perusahaan gas negara. Namun, pada 2021 mendatang, dikhawatirkan Pertamina Hulu Energi akan mengalami kekurangan produksi gas, bahkan berpotensi habis. PHE ini di tahun 2021 dinyatakan akan mengalami decline dari segi pasokan gasnya, bahkan hingga akan habis begitu. Dan ini merupakan tantangan tersendiri karena tentu tanpa pasokan gas tersebut PLTGU ini tidak akan running dengan optimal gitu kan ya. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengatakan, PLTGU patut diapresiasi karena fast response saat mengalami breakout, sehingga PLTGU bisa menjadi starter yang menggerakkan Suralaya Power Station. PLTGU ini ternyata memang fast response. Dia cepat merespon ketika terjadi breakout, sehingga bisa menjadi starter yang menggerakkan, sehingga Suralaya bisa dapat hidup. Yang kemudian ternyata dia combine system. Jadi gasnya itu juga menghasilkan energi, namun sisanya bisa menghasilkan uap. Dari Serang, Provinsi Banten, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI meminta masukan dari para pakar terkait dengan penyaluran subsidi energi yang belum tepat sasaran. BAKN menilai masih banyak ketimpangan di lapangan khususnya dalam subsidi gas 3 kilo. Terkait dengan penyaluran subsidi energi yang belum tepat sasaran, BAKN menilai masih banyak ketimpangan di lapangan khususnya dalam subsidi gas 3 kg. Ditemui usai melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terkait dengan penyaluran subsidi yang efektif, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, I Gusti Agung Rai mengatakan, dengan adanya masukan yang didapat dari para pakar terkait penelaahan terhadap kebijakan pengelolaan subsidi energi, dapat membuat BAKN DPR RI memberikan rekomendasi pengelolaan yang tepat dan komprehensif. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan para pakar ini, para teknokrat ini, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kami. Subsidi energi ini, bagaimana mengurangi subsidi ini, jangan dia terus setiap tahun bertambah. Kemudian sasarannya yang tepat, dan pula yang bagaimana yang kita harus jalankan. Anggota BAKN DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan, masukan ini untuk membahas secara komprehensif perihal subsidi energi, di mana subsidi energi masih harus tetap diperbaiki agar tepat sasaran, tepat volume, juga tepat waktu. Tidak semata-mata secara kuantitatif hari ini lantas, nanti ke depannya bagaimana, tetapi juga yang hari ini saja juga kita bedah sedemikian rupa. Bahwa subsidi masih penting, tapi harus dibenahi mekanismenya, agar tepat sasaran, agar tepat volume, agar juga tepat waktu. Sampai saat ini masih banyak ketimpangan dalam penyaluran subsidi, khususnya dalam subsidi gas 3 kg. Dari Kabupaten Bandung, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.